Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamala Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nama saya adalah 89225105. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Pasar persaingan sempurna. Pengertiannya, pasar persaingan sempurna merupakan salah satu sistem pasar di mana para pembeli dan penjual hadir dalam jumlah yang sama banyak. Akan tetapi, sistem pasar ini tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam mempengaruhi harga. Mengutip dari buku Pendidikan Ekonomi yang ditulis oleh Alan S.A.K. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Kedua, barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau pasar yang menjual satu jenis barang saja. Ketiga, penjual maupun pembeli memiliki kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and free exit. Keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Kelima, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Keenam, penjual dan pembeli bebas mengadakan perjanjian. Ketujuh, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung. Pasar persaingan sempurna. Kelebihannya, pertama, pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Kedua, konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Tiga, adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kekurangannya, hanya ada satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna. Kedua, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Ketiga, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Pasar bebas, pengertiannya, pasar bebas merupakan perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Menurut para ahli, pertama, menurut David Ricardo, pasar bebas merupakan perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. Kedua, menurut Adam Smith, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Tujuan pasar bebas. Pertama, memperluas pasar. Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Kedua, meningkatkan perekonomian negara. Pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif sehingga dapat mendongkrak perekonomian negara. Ciri-ciri pasar bebas. Pertama, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Kedua, terdapat pembagian kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Ketiga, persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas. Dampak positifnya, pertama, sebagai saran penerapan prinsip ekonomi masing-masing negara. Kedua, memacu pertumbuhan perekonomian negara. Ketiga, memicu berbagai kemunculan inovasi teknologi di bidang bisnis. Dampak negatifnya, pertama, memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri yang sama. Kedua, mempertajam kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pekerja ataupun antara pemilik modal dalam jumlah besar maupun kecil. Pasar persaingan tidak sempurna. Pengertiannya, pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walaupun berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Kedua, penjual menentukan harga. Ketiga, sulit beradaptasi. Pasar monopoli. Pengertiannya, kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani.
Monos berarti satu dan polin berarti menjual. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli: pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Kedua, industri satu perusahaan. Ketiga, promosi iklan yang dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya, pertama, perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Kedua, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Kekurangannya, pertama, monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Kedua, persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang lain meskipun merasa dirugikan. Dampak perusahaan monopoli. Pertama, membuat konsumen tidak memiliki kebebasan. Kedua, kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha. Ketiga, menghemat inovasi dan teknologi. Contoh dari pasar monopoli: pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik. Dua, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air bersih. Ketiga, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Keempat, PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Perusahaan oligopoli, pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Ciri-ciri dari perusahaan oligopoli: pertama, terdapat dua produsen atau lebih. Kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Ketiga, harga antar produk yang relatif sama. Jenis-jenis perusahaan oligopoli. Pertama, pasar oligopoli homogen atau murni. Pasar oligopoli homogen sering disebut juga dengan pure oligopoli. Pasar ini terdapat beberapa produsen yang menjual produk yang identik sehingga sulit untuk dibedakan. Kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Artinya dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, jadi produk yang dijual di pasar ini adalah produk homogen yang produknya bisa dibedakan. Harga produk yang dijual tidak sama dengan harga produk produsen lain. Contoh oligopoli: pertama, industri semen. Kedua, industri kendaraan bermotor. Ketiga, perusahaan rokok. Keempat, layanan telekomunikasi. Kelima, jasa penerbangan. Keenam, produsen mie instan. Ketujuh, pabrik handphone. Kedelapan, transportasi online. Kesembilan, penyedia jaringan internet. Kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Pertama, kelebihannya. Di dalam pasar oligopoli terdapat banyak pilihan produk, sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginannya. Kedua, adanya persaingan yang ketat antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen, yang mana produsen akan sadar pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Kekurangannya, pertama, adanya persaingan yang ketat antar produsen membuat produsen baru sulit memasuki pasar oligopoli. Kedua, untuk memikat lebih banyak konsumen, maka tak jarang terjadi perang harga antara produsen dengan yang lainnya. Pasar monopsoni. Pengertiannya, monopsoni adalah keadaan di mana suatu pelaku usaha, pembeli menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni timbul karena pengkhususan sumber untuk digunakan untuk pemakai tertentu dan imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu atau suatu perusahaan tertentu, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Ciri-ciri dari pasar monopsoni: pertama, hanya ada satu pembeli. Kedua, pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Ketiga, barang dijual berupa barang mentah. Keempat, barang sangat ditentukan oleh pembeli. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pasar monopsoni? Pertama, kualitas produk lebih terpelihara. Kualitas produk pasar monopsoni lebih terpelihara karena pembeli selalu memperhatikan kualitas barang yang akan dibeli. Kedua, penjual akan hemat biaya produksi dikarenakan yang menentukan harga adalah pembeli, sehingga penjual dapat meminimasi biaya yang tidak perlu atau kualitas barang ditentukan dari harga yang ditetapkan pembeli.
tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Contoh dari pasar elektronik, PT KAI Indonesia adalah satu perusahaan yang menguasai penentuan harga berbagai peralatan dan perlengkapan kereta api Indonesia. Dikarenakan tidak ada perusahaan resmi perkereta-apian selain PT KAI Indo di Indonesia. Pasar oligopsoni, pengertiannya. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau juga lebih pembeli, atau umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan, atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atau suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri oligopsoni: pertama, terdapat beberapa pembeli. Kedua, umumnya pembeli ada distributor. Ketiga, produknya adalah bahan mentah. Keempat, harga produk cenderung stabil. Kelima, jenis barang sedikit. Keenam, pendapatan merata. Kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopsoni. Pertama, pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual karena adanya saingan pembeli yang lain. Kedua, penjual lebih untung karena bisa pindah ke pembeli lainnya bila merasa dirugikan dalam hal harga atau perjanjian jual beli lainnya. Kekurangannya, kualitas barang kurang terpelihara karena penjual masih mungkin menjual ke pembeli lain sehingga kurang optimal dalam menjaga kualitas produknya. Kedua, bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli saling bekerja sama yang dapat merugikan penjual. Contoh pasar oligopsoni. Dari pasar oligopsoni misalnya pasar wortel di sebuah desa. Di sini, petani wortel ini dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya untuk bisa dijual kembali ke kota. Etika konsumen, bisnis dan perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun ada transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atas barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak sepenuhnya dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak ada kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus demikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya, produsen dilarang menutupi atau mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk informasi kepada konsumen. Kelima, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminasi terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dan konsumen yang lain. Alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil.
Sebagai landasan penetapan hukum atas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8 tahun 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa manfaat ataupun dirugikan. Kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Ketiga, asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Keempat, asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak dapat mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Kelima, asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum. Hubungan produsen dan konsumen. Dalam etika bisnis, interaksi antara produsen dan konsumen selalu dikatakan bahwa hak konsumen harus dihargai dan diperhatikan. Persoalannya, apakah konsumen mempunyai hak? Pada umumnya, konsumen mempunyai hak kontraktual artinya hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk memberi kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK ayat 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan tertentu satu dengan lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masyarakat masing-masing. Beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil yang menjadi dasar bagi kontraktual setiap hak dalam sebuah kontrak menurut Manuel Villegas Business Ethics 2 tahun 2001-278 sebagai berikut. A. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi kontrak yang mereka setujui. Termaksud, setiap pihak harus tahu hak dan kewajibannya, apa konsekuensi jangka waktu dan lingkup kontrak. B. Tidak ada pihak secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui pihak lain. C. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak itu. Kontrak yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Produsen dan konsumen berinteraksi secara anonim. Bahkan terkadang hubungan ini selalu diperantai oleh penyalur atau agen di mana si produsen dan konsumen tidak tahu jati diri masing-masing, yang akhirnya mengaburkan ikatan antara produsen dan konsumen. Kasus-kasus etika konsumen. Di sini ada kasus Grab Toko. Sejumlah pelanggan melaporkan telah tertipu oleh Grab Toko pada Januari 2021. Grab Toko sebelumnya agresif menjual ponsel pintar Android dan iPhone baru dengan harga bersaing, seperti iPhone 11 yang dijual mulai dari 5 juta dan Poco X3 NFC mulai 1 juta. Aduan muncul karena pelanggan tak kunjung menerima barang yang mereka beli, sedangkan uang yang keluar dan transaksi pun tidak kembali.
Etika periklanan. Apa itu etika periklanan? Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Dikutip dari buku Ajar Pengantar Perikanan 2020 karya Vina Forkonia dan Muhammad Fikri Aryansyah, etika perikanan adalah perilaku yang benar atau baik dalam menjalankan fungsi perikanan. Etika berbeda dengan hukum, karena etika lebih mengarah pada kode etik yang dibuat oleh satu organisasi tertentu dan harus diikuti oleh individu atau kelompok yang tergabung di dalamnya. Menurut Yuni Mogot-Proho dalam buku Manajemen Surat Kabar, Paduan Ilmu Pengetahuan, Seni, Nurani, dan Intuisi tahun 2021, iklan tidak bisa dipisahkan dari etika, karena iklan harus menyatakan kebenaran dan kejujuran. Dalam penerapannya, etika perikanan tidak membenarkan sebuah kebohongan, karena tujuan utama iklan ialah sebagai media informasi. Fungsi iklan. Pertama, memberikan informasi. Fungsi iklan yang pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai sebuah produk untuk seluruh khalayak luas, sehingga konsumen bisa menyadari keberadaan sebuah produk serta merek, serta mengetahui fungsi dan manfaat produk. Kedua, membujuk konsumen. Iklan adalah sebuah pesan persuasif yang berfungsi untuk membujuk konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Sebuah perusahaan akan meyakini konsumennya bahwa produk mereka adalah pilihan yang terbaik, sehingga konsumen akan mengambil tindakan untuk membeli produk. Ketiga, mengingatkan konsumen. Fungsi iklan yang terakhir adalah untuk mengingatkan konsumen sehingga produk tersebut akan selalu ada di pikiran dan ingatan konsumen. Perusahaan juga akan menggunakan untuk mengingatkan konsumen mengenai kebutuhan mereka akan sebuah produk. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Pertama, iklan penawaran niaga. Tujuan dari iklan penawaran adalah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau membeli dan menggunakan produk yang diiklankan. Kedua, iklan layanan masyarakat. Jenis iklan ini isinya berupa informasi atau himbauan kepada masyarakat umum tentang suatu ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, iklan permintaan. Iklan permintaan adalah iklan yang ditunjukkan kepada masyarakat tertentu agar mau bekerja sama dengan pihak pengiklanan. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Pertama, iklan media cetak. Sesuai namanya, iklan media cetak dibuat dengan cara dicetak. Iklan ini dapat ditemui di dalam koran, majalah, baliho, poster, hingga selembaran. Biasanya iklan ini tidak lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolom iklan. Kedua, iklan elektronik. Jenis iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan ini juga dapat dengan mudah ditemui saat ini, di antaranya melalui televisi, radio, hingga film. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Pertama, iklan komersional. Iklan komersional dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui peningkatan penjualan. Kedua, iklan non-komersional. Berbeda dari iklan komersional, iklan non-komersional tidak melibatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau material, melainkan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapat wawasan tambahan, kesadaran diri, perubahan perilaku, serta sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan. Kasus etika periklanan. Pertama, di sini ada pompa air Shimizu. Kedua, ada Emile. Ketiga, ada Softener Soklin. Keempat, ada Indosat. Kelima, ada On Clinic. Sekian penjelasan dari saya tentang etika bisnis. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dengan kekurangan itu milik saya. Terima kasih kepada dosen saya, Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.